Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, dulu aku taunya ya seperti itu, tapi aku mau berubah. Sekali lagi, tema kita kali ini adalah, dulu aku taunya ya begitu, seperti itu, tapi aku mau berubah. Ini adalah tema kita malam hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya akan ajak saudara untuk berdoa, ngeroyok doa untuk Ibu Lim Tekwa. Ibu Lim Tekwa ini adalah maminya dari Ibu Siska. Ibu Siska ini adalah istri gembala sidang Gereja Mennonite di Kanada yang dibaptis di Kota Magelang ini, di tempat kita. Ibu Lim Tekwa ini baru menerima VC, tapi ternyata dia kolaps, saudara-saudara. Dan tadi dilarikan ke rumah sakit dan di ambulans kami berdoa untuk mematahkan roh maut melalui video call. Dan saya bersyukur barusan sudah mendapatkan kabar bahwa Ibu Lim Tekwa sudah mulai berangsur-angsur pulih. Kita doakan supaya Bapak Yahweh memberikan kesehatan yang sempurna. Begitu juga dengan Bapak Sutrisno, ini adiknya Ibu Siska ya, kita perlu doakan juga supaya Bapak Yahweh memberikan kesehatan. Mari kita akan tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Malam hari ini sebelum kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami berdoa untuk Ibu Lim Tekwa. Begitu juga dengan Bapak Sutrisno. Kami mohon pertolongan-Mu lebih lanjut ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menyingkirkan roh maut daripadanya. Dan Engkau senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan yang sempurna kepadanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan kedua kekasih-Mu ini di dalam tangan-Mu. Dan kami meyakini melalui doa ini, Bapak Yahweh memberikan kesehatan, sehingga mereka semua bisa pulang kembali ke rumah dan bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya setiap doa yang dinaikkan dengan sehati, bahkan bersama dengan umat-umat-Mu, Engkau yang memberikan pertolongan dan pembelaan. Inilah doa syukur yang dinaikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan manusia itu memiliki jenjang peringkat yang terus-menerus semakin naik. Makanya di situ ada gambar tangga. Ya, ada gambar tangga. Ini ya. Dulu kita ada di step paling bawah. Tapi dengan berjalannya waktu kita akan terus naik. Ada banyak contoh bahwa manusia itu selalu meningkat. Contoh yang gampang ketika seseorang memiliki bayi, memiliki anak. Apa yang bisa dia lakukan, saudara-saudara? Dia paling tiduran saja ya. Kelap-kelip, tangannya gerak-gerak, kakinya gerak-gerak, ya toh? Dan apakah dia akan seperti itu terus? Tidak. Dia akan mulai miring. Ya. Setelah miring, duduk. Setelah duduk, merangkak dulu.
Nggak mungkin duduk terus jalan, merangkak dulu. Terus meningkat, saudara. Setelah merangkak, jalan. Setelah jalan, lari. Nah, dulu pada waktu masih bayi, paling bisanya ngaknguk-ngaknguk, ngoer-ngoer gitu ya, saudara-saudara. Tapi semakin lama, dia akan semakin paham. Apalagi kalau anak itu terus diajak berbicara. Pasti dia dengan berjalannya waktu akan berkata, mama, mama, papa, papa. Orang tuanya seneng nggak? Oh, senang sekali. Waduh, anakku itu pinter, luar biasa ya. Waduh, kamu hebat, nak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masih tetap mama, mama, papa. Apa orang tuanya akan berkata, aduh kamu pinter ya? Tidak, saudara. Orang tua mulai curiga. Jangan-jangan anak saya ini cacat. Jangan-jangan anak saya ini idiot. Betul ya Bapak Ibu? Enggak mungkin orang tua akan berkata, ya sudah mau 10 tahun kayak mau 20 tahun, mau mama, papa juga enggak apa-apa, yang penting muni kan gitu. Ya tidak, saudara-saudara. Akan terus meningkat. Begitu juga sekolah. Anak sekolah itu juga meningkat, saudara. Pertama dia dimasukkan apa? Playgroup dulu ya. Setelah playgroup apa? TK. TK pun ada 2 ya sekarang ya, TK besar, TK kecil gitu ya. Oh, AB sekarang. Oh, TK AB. Ya udah. Setelah TK SD. Setelah SD SMP. Setelah SMP SMA. Ya, setelah SMA universitas, kuliah. Ya, Bapak Ibu, selalu meningkat. Enggak mungkin stagnan terus, tidak mungkin, saudara. Nah, kita tentu tahu Bapak Ibu Saudara, yang namanya meningkat itu tidak hanya berurusan dengan dunia fisik, tetapi dunia roh itu juga meningkat, saudara-saudara. Kita ada baiknya baca dulu ayatnya, ya, supaya kita mantap. Nanti kalau saya nggak baca ayat, orang bilang Pak Lukas ini khotbah apa cerita gitu ya. Tapi harus kita baca supaya menjadi landasan kita. Kita baca kitab Efesus pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat 14. Sekali lagi, Efesus 4, 12, 14. Untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi perkembangan tubuh manusia, sehingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh. Saudara garis bawahi kata pengenalan penuh. Akan putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan, kepenuhan hamasia, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa oleh berbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia, dalam kelicikan dengan cara penyesatan. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di ayat ini ada kata pengenalan penuh. Mengenal siapa ini? Mengenal Tuhan, mengenal Bapa Yahweh, ya. Bukan separuh pengenalan. Bukan. Tapi pengenalan penuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa saat kita kecil, seperti yang tadi saya sampaikan, gaya berpikir kita pun akan berpikir seperti kanak-kanak. Saudara mungkin pernah dengar ya lagu ini ya, yang dalam bahasa Inggrisnya itu Twinkle Twinkle Little Star.
Twinkle, twinkle, little star. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan bintang kecil. Itu bahasa Indonesianya. Masih bisa nyanyi? Ayo nyanyi bareng sama saya. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Selesai sampai di sini, nggak usah dilanjut. Ini ketika kita masih kanak-kanak, kan nyanyi begitu ya. Bintang kecil. Wow, setiap malam kita liatin bintang itu kecil-kecil. Ketika kita masih kanak-kanak, pikiran kita berkata, bintang itu kecil. Tapi ketika sudah dewasa, apakah kita akan menggunakan pola pikir kanak-kanak, bintang itu kecil? Tidak. Kita meningkat gaya berpikir kita. Dari tadinya kita ngomong bintang itu kecil, akhirnya setelah dewasa kita tahu bahwa bintang itu bukan kecil. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini kita bicara tentang peningkatan. Dulu aku taunya begitu. Bintang itu kecil. Tapi setelah aku dewasa baru aku tahu ternyata bintang itu bukan kecil, saudara-saudara. Sekarang bagaimana kalau sekalipun kita sudah dewasa, tapi kita masih tetap ngotot bahwa bintang itu kecil? Ketika diajari oleh guru kita di universitas, ya, kita dikasih tahu sama Pak Guru di universitas. Oh, namanya bukan Pak Guru ya, dosen. Ya, nanti salah lagi saudara. Ditanya sama dosen, saudara, saudara tahu nggak sebesar apakah bintang itu? Saya Pak, berapa besarnya? Nggak besar Pak, kecil. Kira-kira apa tanggapan dosen tadi saudara? Ini kok bodoh banget ini ya. Ini jangan-jangan lulusnya katrolan ini. Kenapa kok sudah universitas tapi berpikir bintang itu masih kecil? Ya udah Anda minggir dulu ya, kembali ke SMA lagi saja. Nggak layak, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, kita bisa berkata Pak Guru, Pak dosen, dulu saya ngertinya bintang itu kecil. Gurunya, dosennya bilang begini, iya nak, tapi kamu kan bukan anak kecil, kamu anak besar, jadi gaya berpikirmu harus berubah. Benar enggak kata dosen ini saudara? Benar. Nah sekarang kita berhenti sampai di sini. Kita akan masuk ke pola kerohanian. Kita dulu lahir, ada yang sudah punya kepercayaan. Tapi ada juga yang belum punya kepercayaan. Lalu berjalannya waktu, akhirnya kita punya kepercayaan. Nah, inilah step pertama. Step pertama, kita harus tahu terlebih dahulu tentang Tuhan kita. Itu siapa namanya? Dulu kita ngertinya Tuhan kita itu namanya siapa? Ya, saudara tahu sendiri. Nah, sekarang apakah kita akan bertahan dengan nama yang lama? Kita ambil contoh beberapa tokoh kitab suci yang diberitahu langsung oleh Tuhan. Yang pertama adalah Mose. Ayo kita lihat Kitab Shemot atau Kitab Keluaran, Bapak Ibu. Kitab Keluaran pasal 3, ayat 1 sampai ayat 6. Adapun Mose, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro mertuanya, seorang imam di Median. Dan dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun. Dan sampailah dia ke gunung Elohim, yaitu Horeb.
Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar. Dan dia melihat dan tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Moshe berkata, aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus? Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya, dan Elohim memanggil dia dari tengah-tengah semak duri itu dan berkata, Moshe, Moshe. Dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan lagi dia berfirman, akulah Yahweh, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, dan Elohim Yakov. Dan Moshe menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini ceritanya Moshe atau Musa itu berkenalan dengan Tuhan. Berkenalan dengan Sang Pencipta. Nah, pada waktu Moshe sedang berada di tempat itu dan menggembalakan domba, tiba-tiba di depan itu ada semak duri yang terbakar menyala-nyala, saudara. Dia kaget, ada apa ini? Kok semak duri terbakar? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, penampakan semak duri yang terbakar ini mengejutkan Moshe. Sekarang yang perlu saya pertanyakan, kenapa Bapak Yahweh menampakkan diri kepada Moshe dengan nyala api? Saya dulu pernah menyampaikan hal ini kepada saudara sekalian. Kenapa Moshe mendapat penglihatan nyala api? Ada yang tahu? Ya, begini ya. Jadi Moshe itu mempercayai bahwa dewa tertinggi itu dewa api, saudara. Saudara harus tahu bahwa Moshe, sekalipun dia orang Israel, dia dibesarkan dan dididik oleh Firaun. Dan Firaun itu banyak sekali tempat-tempat pemujaan dewa, berhala. Dan dewa-dewa mereka itu banyak sekali. Dan dewa yang tertinggi itu adalah dewa api. Karena api itu bisa menghanguskan apapun. Api itu juga memiliki power yang sangat besar. Sehingga Bapak Yahweh menampakkan diri kepada Moshe dalam wujud nyala api. Sehingga yang ada di pikiran Moshe saat itu adalah, ini dewa saya. Paham enggak Bapak Ibu? Ini berarti dewa saya yang selama ini saya sembah mendatangi aku. Pada waktu itu Moshe celingak-celinguk, dia mau melihat, lalu di semak belukar yang menyala itu ada suara. Moshe, Moshe, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berpijak itu adalah tempat yang kudus. Dia katakan, inilah aku. Moshe masih belum tahu, aku itu aku siapa. Ya Bapak Ibu. Dan pada waktu itu Bapak Yahweh berkata, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berpijak adalah kudus. Nah itu yang saya jadikan landasan. Kenapa setiap orang yang naik ke panggung ini, dia harus melepaskan sepatunya. Karena kita tahu bahwa di tempat inilah
yang dikenal dengan, kalau kita lihat tabernakel, itu ruang Maha Kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya punya dasar kenapa harus lepas sepatu. Saudara pergi ke rumah orang saja, untuk menghormati orang tersebut, saudara lepas sepatu bukan? Nah, begitu juga kita dengan Bapak Yahweh. Nah, Bapak Ibu kita lanjut sekarang. Kita membaca di ayat yang ke-14 dan 15. Ya. Dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, Aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, Engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada, telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, Katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim, leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakov, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di ayat yang ke-14, ayat inilah yang seringkali disodorkan oleh orang-orang yang anti dengan nama Bapa Yahweh. Mereka berkata, Sang Pencipta itu pada waktu ditanya Mose, dia berkata, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Aku adalah aku, katanya. Dan terjemahan itu pun sebetulnya tidak tepat, saudara. Ehyeh, Asher, Ehyeh itu artinya aku ada yang aku ada. Artinya Mose itu diberitahu oleh Tuhan bahwa aku itu betul-betul ada. Sang Pencipta itu betul-betul ada dan sedang mengunjungi kamu, ada di depan matamu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Cuman sangat disayangkan mereka tidak membaca ayat 15. Sehingga ayat 14 ini dipakai untuk mengobrak-abrik orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dengan berkata, Tuhan tidak pernah menyebutkan namanya. Yang dia sebut, aku ada yang aku ada. Di namanya. Ya enggak ada, Anda bacanya sampai ayat 14 kok. Kenapa ayat 15-nya dipotong? Jangan dipotong dong. Curang itu namanya, saudara. Ya, nanti digatuk-gatuk ke. Ya apa bedanya seperti iklan yang digatuk-gatuk ke ya. Dulu kan pernah ada ya. Bu, ayah datang. Iklan apa itu? Iklan Detol. Semprotkan baygon sayang. Itu kan dua iklan digabung, saudara-saudara. Ya kan? Jangan digatuk-gatuk, baca yang benar. Ayat 15 jelas nama Yahweh itu disebut. Saya akan coba untuk tunjukkan kepada saudara di teks berbahasa Ibrani. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Di ayat yang ke-14 dan 15. Wa yomer Elohim el Moshe, Ehyeh Asher Ehyeh. Wa yomer Koh Tomar libne Yisrael, Ehyeh Selahani Alechem. Itu ayat 14. Lalu ayat 15. Wa yomer ot Elohim el Moshe Koh Tomar el bni Yisrael, Yahweh Elohe. Nama Yahweh disebut. Yahweh Elohe, Abotechem, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Welohe Yaakov, Selahani Alechem, Zesmi Leolam, Wezeh Zikri Ledordor. Jelas sekali nama Bapak Yahweh muncul. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari cerita ini,
Pertanyaan saya untuk saudara adalah, apakah Mose itu masih tetap memuja dewa api atau memanggil nama Yahweh? Pasti dia akan panggil nama Yahweh. Amin? Ya. Jadi pola pandang Mose tentang dewa api itu terpatahkan. Dan punya pola pandang baru. Apakah Mose masih menyembah dewa api lagi? Tentu tidak. Dia naik level. Sekalipun akhirnya banyak berurusan dengan Firaun, tetapi dia semakin yakin akan siapa yang disembah. Mose sebelum dia ketemu dengan Bapa Yahweh, dia tidak punya mujizat apapun. Tapi begitu dia ketemu dengan Bapa Yahweh, tidak tanggung-tanggung Mose disuruh menghadapi Firaun. Dan dia tahu betul seberapa kuat Firaun itu. Dia ngerti betul seberapa hebatnya Firaun. Makanya Mose minder pada waktu itu. Bagaimana aku menghadapi orang yang hebat? Kalau aku terjemahkan secara bebas, ya mungkin saya akan berkata begini, bagaimana saya bisa menghadapi Firaun? Saya ini kecil di hadapan dia. Akhirnya Bapak Yahweh berkata, lemparkan tongkatmu. Begitu dilempar jadi ular, kaget Mose, saudara. Loh, kok ada seperti ini? Dulu nggak pernah ada seperti itu. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Bapa Yahweh itu mengangkat, menaikkan level dari orang yang taunya dewa api. Dia baru sadar bahwa itu sebetulnya adalah Sang Pencipta. Terlepas dari dewa api itu ada namanya, dia berubah gaya berpikirnya, saudara. Ya, jadi kalau diberitahu, harus ngerti. Saat saya memanggil nama besar Bapa Yahweh di tahun 2000 dan Tuhan izinkan saya orang pertama dari institusi gereja. Orang yang sebelum saya itu adalah Bapak Dr. Suradi Ben Abraham. Dialah orang pertama yang menyampaikan nama besar Bapa Yahweh. Saya memang tahu dan banyak pendeta-pendeta yang juga sudah tahu. Tapi mereka tidak menyampaikan. Jadi orang pertama yang menyampaikan itu saya. Saya sampaikan bahwa nama besar Tuhan kita itu Yahweh, bukan yang lain, Bapak Ibu. Dan pola pandang kerohanianku itu juga berubah sama sekali. Bapa Yahweh akhirnya singkapkan banyak hal. Dulu pada waktu saya sudah menerima nama Yahweh, saya sempat berkata begini sama Tuhan. Tuhan, kalau toh saya mati hari ini, merem saya matinya, saudara. Kenapa? Karena saya sudah mengenal akan nama kudus-Mu. Tapi ternyata enggak berhenti sampai di situ. Masih terus kita akhirnya mengenal nama Sang Juru Selamat kita, Yeshua HaMashiach. Akhirnya kita juga mengenal tentang 7 hari raya. Terus berlanjut begitu banyak kekayaan kerohanian yang ada dalam kitab suci dibuka selebar-lebarnya. Pengetahuan yang dulunya kerdil berubah seperti ada kain yang disingkapkan. Tapi apakah itu kami atau saya tidak bermasalah? Oh, sangat bermasalah. Semua pelayanan saya ditutup. Tetapi saya punya keyakinan, jikalau Bapak Yahweh yang membuka pelayanan, tidak ada satu kekuatan tangan manusia manapun yang bisa menutup pelayanan saya. Akhirnya, yang dulu cuman pelayanan berputar-putar di Jawa Tengah, saya bisa menyampaikan nama besar Bapak Yahweh di Manado, saudara. Saya ingat betul,
Waktu itu saya menyampaikannya di Hotel Ten Tomboan. Nggak tahu, saya lupa tahunnya ya, karena sudah terlalu lama. Setelah itu saya bisa lanjut lagi ke Australia. Ada salah satu camp ya, di situ retreat di salah satu tempat yang sangat indah. Sampai hari ini saya masih ingat, namanya Port Stephen. Dan saya menyampaikan nama Bapak Yahweh di sana. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Tuhan kirimkan saya untuk menyampaikannya juga sampai ke Eropa. Banyak hal di mana manusia berusaha menutup, tetapi Bapak Yahweh yang membuka. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa menutupnya. Kuncinya di situ. Cuman yang terpenting, berani enggak kita keluar dari zona nyaman. Bagaimana enggak nyaman dulu, saudara? Kehilat kita ini, jemaat sudah mencapai 1.500 orang. Saudara terlambat 10 menit atau 5 menit saja, parkirin jauh di sana, di pertigaan sana. Depannya Indomaret. Kalau yang di sana penuh, ke sananya tikungan ke Dharma. Saya tahu resikonya, saudara. Karena waktu itu belum ada orang yang memanggil nama besar Bapak Yahweh. Tapi saya sebagai gembala, saya tahu bahwa pelayanan saya bukan untuk uang. Tapi pelayanan saya untuk membawa jemaat masuk dalam karya keselamatan yang sebenarnya. Nah, itu adalah yang saya katakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, beranikah kita berbeda? Dulu saya berbeda sendiri loh. Sampai saya ribut dengan Pak Yakob dulu. Ya. Kemudian apa? Beranikah kita keluar dari zona nyaman? Beranikah kita berjalan bersama dengan Bapak Yahweh dengan segala tantangannya? Atau saudara akan ambil sikap tetap berada di zona nyaman, biar tetap diakui oleh manusia. Beranikah saudara mempercayakan Bapak Yahweh sebagai life leader dalam hidupmu? Artinya pemimpin dalam kehidupan kita. Dialah Yahweh Elohim, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Mose setelah tahu bahwa itu bukan dewa api yang aku sembah dulu, yang aku tahu namanya, tetapi ternyata ini adalah Bapak Yahweh. Gaya berpikir Mose berubah, Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat lagi yang kedua. Orang yang kedua adalah orang Majus. Kepada Mose, dia menampakkan diri melalui api. Tetapi kepada orang Majus, dia tidak menggunakan api. Tetapi dia menggunakan bintang, saudara. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Matius 2 ayat 16. Kemudian Herodes setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh orang-orang Majus, dia sangat marah dan dengan mengirim para utusannya, dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem dan di seluruh wilayahnya dari yang berumur 2 tahun ke bawah. Perhatikan kalimat berikutnya, sesuai dengan waktu yang telah dia dapatkan kepastian dari orang-orang Majus itu. Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada orang Majus tidak menggunakan api, tetapi dia menggunakan bintang? Karena orang Majus ini sebetulnya adalah penganut agama Zoroaster yang menyembah dewa bintang, yaitu Dewa Ahura Mazda. Dia memiliki kitab yang namanya kitab Zarathustra. Itu adalah kepercayaan lama dari orang-orang Majus ini, saudara. Dan orang Majus itu bukan sembarangan orang loh.
Dia adalah raja-raja Persia. Makanya namanya juga raja. Kalau pergi ke wilayah yang lain, dia yang dicari siapa? Raja juga, saudara. Tidak mungkin kalau orang-orang Majus itu hanya seorang petualang mau menemui Herodes. Herodes akan berkata, siapa lu kesini? Emang lu siapa nemui aku seorang raja? Tapi karena orang-orang Majus ini adalah raja-raja Persia, dia menemui Herodes karena sama-sama raja, saudara. Dan di sini kita tentu melihat adanya kekeliruan. Saudara melihat di kekristenan manapun, selalu gambarnya 3 orang Majus. Kitab suci kita tidak pernah memberitahu bahwa orang Majus itu ada 3. Tidak pernah. Yang 3 itu adalah jenis persembahannya. Emas, kemenyan, dan mur. Itu persembahannya. Kalau seandainya raja-raja yang datang menemui Herodes cuma 3, pasti dirampok di tengah jalan, apalagi bawa emas, saudara. Habis dia. Tapi karena dia raja, ajudannya itu sangat banyak sekali. Orang mau merampok, wah mikir-mikir, saudara. Sekarang saja orang kalau mau pergi dari Mesir ke Israel saja, naik bis nggak mungkin 1 keluyur gitu. Mesti 2 renteng-rentengan. Dan di dalamnya ada polisi. Kenapa? Karena dia menjaga. Kalau nanti kita melewati daerah yang rawan perampok, polisinya yang bertindak. Melindungi wisatawan. Begitu, saudara. Itu di zaman sekarang loh. Apalagi di zaman dulu. Ya. Jadi kita melihat di sini, sebetulnya banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di seputar perayaan Natal yang biasa orang-orang lakukan. Orang Majusnya ada 3, tapi kalau saudara baca di kitab Thomas kalau tidak salah, di sana diceritakan orang Majus itu ada 12 orang. Dan tentu saja ajudannya begitu banyak. Dia dari Persia, dari timur, pergi ke Yerusalem, itu enggak naik pesawat, saudara. Enggak naik mobil juga, karena mobil belum ada pada zaman itu. Ya, dia naik onta, kendaraan umum yang biasa dipakai oleh orang-orang pada masa itu. Dan perjalanan dari timur sampai ke Yerusalem menemui Raja Herodes. Herodes kan sempat tanya begini, kapan kamu melihat bintangnya di timur? Betul nggak Bapak Ibu? Pertanyakan begitu. Kapan kamu melihat bintangnya di timur? Lalu orang Majus itu pasti akan memberitahu. Tidak mungkin dia katakan kemarin. Nggak mungkin. Perjalanannya panjang. Apalagi naik onta. Naik onta itu enggak bisa ngebut, saudara. Ngebut logrok semua sininya. Ya. Enggak bisa, pelan. Lenggut, ya jalan. Dan itu diperlukan waktu kira-kira 2 tahun. Karena banyak sekali yang mengiringi. Bawa harta benda lagi. Jadi, begitu, ini makanya akan disebutkan. Dia membunuh semua laki-laki yang ada di Bethlehem. Dan di seluruh wilayahnya dari yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai apa? Sesuai dengan waktu yang telah dia dapatkan. Kepastian dari orang-orang Majus itu. Kapan kamu melihat bintangnya di timur? Sehingga dihitung, saudara. Kalau misalnya Yesua baru lahir jebrol, kemudian orang Majusnya datang, Yesua tidak mungkin disunat pada hari ke-8. Karena kalau saudara lihat alur ceritanya, begitu orang Majus itu sudah ketemu Yesua, dia tidak balik lagi ke Herodes.
Dia kembali melalui jalan yang lain. Dan apa yang terjadi? Herodes merasa dipecundangin. Sehingga dia katakan, bunuh semua orang laki-laki, bayi laki-laki umur 2 tahun ke bawah. Itu yang dipikirkan oleh Herodes. Karena kalau Yesus baru jebrol, dia tidak mungkin disunat. Sebab apa? Begitu ada pembunuhan, dia ngungsi ke Mesir. Dan secara hukum fisik, anak baru lahir tidak mungkin pergi ke Mesir dengan cuaca yang panas. Tidak mungkin. Tapi kalau anak umur 2 tahun, itu tepat. Jadi di sini kita melihat bahwa ketimpangan ini harus kita ketahui. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Matius 2 ayat 1-2, di sana ada pertanyaan begini. Di manakah dia? Ini yang tanya Herodes ya. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan? Perhatikan kata telah, bukan baru dilahirkan. Telah. Dan kalau saudara lihat, orang Majus itu, saudara baca dalam teks bahasa Inggris, tidak ditulis orang Majus itu masuk ke kandang. Tidak. Tetapi orang Majus itu masuk ke rumah. Ditulis dengan jelas in the house. Bukan in the stable. Bukan. Itu sudah merupakan support. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa orang-orang Majus yang taunya itu adalah Dewa Ahura Mazda. Setelah ketemu Yesua, apakah dia masih tetap memanggilnya itu Dewa Ahura Mazda? Tidak, dia panggil Rajaku sekarang bukan Dewa Ahura Mazda. Tapi Rajaku adalah Yeshua HaMashiach. Sekalipun dia masih umur 2 tahun, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus naik kelas? Ya. Nah, ini. Kalau anak sekolah, saya tak share sedikit waktu saya masih SD kelas 6, ya. Begitu saya lulus, hebat ya, lulus SD, saudara. Walaupun lulusnya dengan nilai yang pas, yang penting lulus. Pada waktu saya lulus, saya mikir, aduh, berarti saya pindah sekolah ini, enggak di sini lagi. Padahal teman-temanku banyak di sini. Aku sudah nyaman di sini. Lah kok kudu pindah? Berarti saya akan punya teman-teman yang baru. Saya harus berani keluar dari zona nyaman saya. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Makanya seperti anak ini gaya berpikirnya sama seperti saya. Kenapa harus naik kelas dan pindah sekolah? Nyaman di sini, banyak temannya. Makanya banyak orang-orang ketika ditanya, mereka tidak bisa membuktikan imannya, tapi hanya sampai psikologi. Contohnya apa? Ketika orang ditanya, kenapa sih kok kamu masih ibadah di situ? Ya karena itu rumahnya dekat dengan saya. Dekat dengan saya itu psikologi, saudara. Ada lagi yang berkata, ya karena saya masih jadi anggota grup KOR. Itu psikologi juga. Lah kalau saya harus pindah, waduh lah aku ora duwe kanca. Aku enggak punya teman di situ. Ya sama seperti anak SD ini, ya. Dulu pada waktu kita masih kecil, kita dikasih tahu ketika kita melihat pelangi. Oh, itu lendangnya bidadari. Betul enggak? Dulu kita kan begitu. Ya toh, itu lendangnya bidadari. Tapi setelah kita dewasa, apakah kita mengakui kalau itu selendangnya bidadari? Tidak, itu adalah pembiasan warna, pembiasan cahaya karena ada sinar matahari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita menjadi seperti anak kecil ini, terlalu nyaman, tidak punya keberanian, takut ditinggalkan orang banyak,
takut dianggap sesat. Loh, ini kita menerima nama Bapak Yahweh sudah 21 tahun loh. Hari gini masih mempertanyakan nama sesembahan kita, ketinggalan bro. Ya, ketinggalan. Lah dulu kita di tahun 2000, orang-orang belum tahu saja, saya sampaikan, nggak urusan. Orang mau pindah ya masa bodoh. Pokoknya saya sudah menyampaikan kebenaran. Darahnya tidak tertanggung ya. Jangan takut dianggap sesat. Selama kita memiliki dasar yang kuat atas firman Tuhan, tidak perlu ditakutkan. Yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian setelah kita mengetahui namanya, apa tindakan kita selanjutnya? Nah, dimeterai ya, atas namanya. Dimeterai atas namanya. Jadi apa sih yang disebut meterai di sini? Tidak lain adalah dibaptis. Jangan main-main dengan hal ini, saudara. Begitu kita percaya mengenal nama Bapa, meteraikan kepemilikannya dulu. Tetapi sayang sekali, hal ini kadang sama gereja dibolak-balik, saudara. Kalau mau dibaptis, katekisasi dulu. Ya, 2 minggu atau 3 minggu. Pertanyaannya, lah kalau orang itu belum lulus katekisasi terus mati, Pak Pendetone berani menanggung darahnya? Enggak berani. Padahal kitab suci katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Setelah itu ajarlah. Jangan dibalik, saudara. Gereja mengajar dulu baru baptis. Keliru. Baptis dulu baru ajarlah. Gitu loh. Buktinya banyak sekali orang-orang yang banyak belajar, nama Bapa saja nggak ngerti. Kan kasihan saudara-saudara. Jadi kita harus dimeterai. Ya. Tetapi faktanya sudah tahu nama besar Bapa Yahweh, tapi masih setia dengan kekasih lamanya. Karena apa? Dianggap, oh itu kan aturan gereja, nyaman saudara-saudara. Sekarang kalau kita sudah tahu kebenaran, tapi kita tidak mau melangkah keluar, kita bahaya loh. Coba saudara baca kitab Ifrim 10 ayat 26 atau Ibrani 10 ayat 26. Ya, saya bacakan untuk saudara. Ibrani 10 ayat 26. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, perhatikan kata dosa. Dosa yang disebut itu tidak hanya berzina, tidak hanya mencuri, tidak hanya membunuh, tetapi dosa yang terbesar adalah menolak Bapa Yahweh. Kenapa? Karena kalau orang berzina, ya urusannya orang itu sendiri dengan Tuhan. Tapi kalau menolak nama besar Bapa Yahweh, apalagi dia seorang pemimpin gereja, itu berarti mempertaruhkan begitu banyak nyawa. Sebab apabila dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Enggak ada lagi korban penghapus dosa. Karena menolak, saudara-saudara. Maka saya menganjurkan bagi saudara yang belum dimeterai, segera meteraikan. Karena meterai itu ibarat seperti akte perkawinan. Akte perkawinan itu akte kepemilikan. Kalau orang kawin akan dicatat di catatan sipil. Dan itu namanya apa saudara? Namanya kepemilikan. Selama dia masih ada dalam akte ini, tidak bisa diganggu gugat.
Siapapun yang berani intervensi, dia bisa kena hukum. Karena ada kepemilikan. Saya bersyukur, saudara-saudara, kalau saat ini saya melihat ya di channel YouTube, ada begitu banyak pertobatan yang luar biasa. Baru tingkat awal ya. Memang taunya dulu seperti itu. Sama seperti kita bukan? Saya dulu taunya ya seperti itu. Tapi saya mau berubah. Itu saudara-saudara. Saya mau berubah. Jadi Bapak Ibu, saya melihat nih sekarang ini banyak pertobatan-pertobatan massal. Baptisan massal. Saya lihat di Rwanda, di Filipina, bahkan di Israel. Banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesua dan dibaptis. Kenapa? Karena baptisan ini adalah polanya Yesua. Saya mau tanya, Yesua itu dibaptis enggak? Dibaptis. Terus dia baptis orang enggak? Wah, bingung kan? Saya mau tanya, siapa yang mengatakan Yesua membaptis orang? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan Yesua tidak membaptis? Angkat tangan. Lah sing ora angkat tangan? Abstain. Saudara bilang, aku ora ngerti, bingung, wis karep-karepe Pak Lukas lah, meh ngomong apa wis masa bodoh. Ini karena apa? Anda tidak mengambil sikap tegas. Orang-orang yang tidak tegas inilah yang akhirnya tidak berani untuk mengambil keputusan. Begitu saya mengenal nama Bapak Yahweh, saya tegas, saya tolak nama yang lain. Apapun resikonya. Saya mengerti kebenaran tentang baptisan, saya tegas, saya harus baptis pembaharuan. Ayo, sekarang saya mau tanya sekali lagi. Yesua dibaptis atau tidak? Dibaptis. Itu guru kita loh. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Yesua membaptis atau tidak? Ayo, sekarang siapa yang mengatakan Yesua membaptis? Angkat tangan. Wah, tadi kau tidak mau angkat tangan? Orang pasti bilang, Pak Lukas angkat tangan. Salah, orang angkat tangan ya salah. Ya, karena pertanyaan pertama harusnya tegas. Sekarang ya, yang mengatakan Yesua tidak membaptis, siapa angkat tangan? Nah, saya kasih tahu. Yesua itu dibaptis di Sungai Yordan. Tetapi Yesua juga membaptis, saudara. Mau tahu ayatnya? Ayo kita buka. Yohanan atau Yohanes pasal 3. Jadi Yesua itu ngasih contoh sama kita. Yohanan atau Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ayo bagi saudara yang bawa kitab suci, baca. Sesudah hal-hal ini, datanglah Yesua dan para muridnya di tanah Yudea. Dan di sana dia terus bersama mereka dan membaptis. Jadi Yesua membaptis tidak? Membaptis, saudara. Dan Yohanes juga terus membaptis di Ainun, dekat Salim. Karena di sana ada banyak air. Dan mereka terus berdatangan dan dibaptiskan. Jelas ya Bapak Ibu? Yesua dibaptis, dia juga membaptis, saudara. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Kalau begitu, ya baptis di Sungai Yordan sono. Tapi ingat, kitab suci mengajarkan untuk baptisan itu harus banyak air yang bisa untuk menenggelamkan orang. Paham Bapak Ibu? Yang penting banyak orang, buktinya Yohanan Pembaptis, dia tidak lagi membaptis di Sungai Yordan, tetapi membaptis tadi kita sudah baca membaptis di Ainun, dekat Salim, saudara. Nah, Yesua itu dibaptis di Sungai Yordan, bukan di Yardenit. Ya, seperti orang-orang kalau ke Israel kan taunya
Yesua baptisnya di Yardenit, salah saudara. Dia dibaptis di Kasser El Yahud, ya, itu perbatasan antara Israel dengan Yordania. Jadi satu sungai dibelah menjadi dua. Ada talinya di situ ya. Yang separuh itu miliknya Yordania, di sana ada tentara Yordania, namanya Betani Beyond Yordan, itu di Yordania. Sementara di wilayah Israel itu Kasser El Yahud, saudara. Jadi Yesua dulu dibaptis di situ dan itu diakui oleh UNESCO. Diakui sebagai tempat asli dulu Yesua dibaptis. Ya. Jadi ketika kita dibaptis secara roh, kita dulu dimeterai. Kalau kita dulu dimeterai dalam nama siapa, sekarang harus diputuskan, diperbaharui. Dulu aku taunya seperti itu, tapi sekarang aku tidak lagi. Itu tema kita bukan? Ya. Dulu aku taunya seperti itu, tapi aku mau berubah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mungkin ada yang ngeyel berkata, loh baptisan itu kan simbol Pak, nggak perlu aneh-aneh. Loh saya jawab, justru kalau itu simbol harus tepat. Kalau simbol nggak tepat namanya ngawur saudara. Saya ambil contoh, negara kita itu punya simbol. Simbolnya apa? Burung Garuda Pancasila. Nah ini kan sudah ada nih. Ya. Lehernya 45 bulu. Ya. Apa ini? Bulu di sayapnya itu ada 17. Sementara yang di bawah ini, di buntut atau di ekor ini 19. Sementara yang bawah sendiri itu 8. Artinya apa? 17 Agustus 1945. Ya, ini simbol harus tepat, saudara. Nah, burung Garuda itu madepnya ke sana, bukan? Ya ke sana ya. Kayak gini ya, bener ya? Boleh nggak kalau madepnya tak balik ke sini? Burungnya tetap sama, tapi tak balik kepalanya. Nggak bisa, itu bukan simbol namanya, saudara. Atau tetap seperti ini, tapi tak coplok bulunya satu. Orang nggak tahu, bukan? Orang nggak tahu. Tetapi itu salah, saudara. Artinya apa? Aspal, asli tapi palsu. Yang namanya simbol itu harus tepat. Nggak boleh ngawur, saudara. Terus ini pita, kemudian ini perisai ini. Saya nggak perlu terangkan satu-satu, saudara. Karena ini bukan pelajaran P4, saudara ya. Jadi nanti saudara lihat saja di rumah. Ini sekedar untuk saudara tahu bahwa kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kalau sudah mengenal, ya harus mau berubah, saudara. Jangan saudara berkata, lah ket biyen aku ngertine ya kaya ngono kuwi. Dari dulu aku taunya ya seperti itu. Makanya sekolah itu mesti naik levelnya, saudara. Jangan saudara bilang dari dulu bintang itu ya kecil. Nggak usah rekayasa bintang itu gede. Wong dilihat ya nyatane kecil. Nggak boleh begitu, kita harus meningkat. Tuhan itu memperkenalkan diri itu banyak cara, saudara. Pakai kesembuhan ilahi, itu juga pengenalan awal. Ya, apakah saudara setelah mengenal karena kesembuhan terus, wah sing penting dulu namanya ya kaya ngono, ya ono kesembuhan, ya sudah berhenti. Anda tidak mau maju. Atau apa? Saudara memperkenalkan diri melalui mimpi. Iya toh? Sehingga Tuhan itu memperkenalkan diri dengan pola yang saudara ngerti. Baru setelah itu naik tingkat, saudara paham, oh lah jebule sing dulu aku ngertinya itu
ternyata aslinya ini. Paham nggak Bapak Ibu? Dulu aku taunya itu, ternyata sang juru selamat itu namanya Yeshua HaMashiach. Lah kalau kita sudah ngerti namanya ya sudah, tinggalkan saja kekasih kita yang lama. Iya kan Bapak Ibu? Nah sekarang kita lihat tingkatan berikutnya apa? Setelah kita ngerti metrai kepemilikan atas namanya. Tingkatan yang berikutnya adalah melayani mempelai pria kita. Yesua akan datang kembali ke dalam dunia ini bukan untuk hambanya. Sekali lagi, Yesua datang ke dalam dunia ini bukan untuk hambanya, tetapi untuk mempelainya. Amin. Tapi ayo pemahaman ini kok masih dipakai? Akulah hamba Tuhan. Kalau berdoa, ya Bapa, sebentar hambamu akan menyampaikan firman-Mu. Hambamu kecil dan hina. Kan suka begitu, betul nggak Bapak Ibu? Wes ngerti rasa dipamerke, Tuhan tahu nek kita itu kecil dan hina. Ya. Tapi kita itu bukan hamba Tuhan. Kita itu mempelainya HaMashiach. Karena hamba itu tidak akan mendapat warisan. Ayo kalau saudara punya anak, warisan saudara mau kasihkan pembantu saudara atau anak saudara? Pasti anak. Dan hamba tidak tahu rahasia dari tuannya. Yang tahu rahasia adalah anak. Misalnya, seorang yang kaya raya punya peti besi isinya emas berlian. Apakah saudara akan ngomong sama pembantu saudara, tak tunjuki, kowe nek buka lemari iki lho kodenya tuk 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 tuk. Ngerti ya? Enggak mungkin saudara. Pasti akan yang dipanggil anaknya, mari nak, tak tunjukin. So kalau papimu mati, kamu mau buka peti besi ini kodenya. Dikasih tahu saudara. Sampai di sini paham? Ya. Apalagi kalau saudara membaca dalam kitab Yohanan atau Yohanes 15 ayat 15. Di sana dikatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Itu pernyataan Yesus selesai sudah. Jangan kita berkata, aku kan merendahkan diri jadi hamba. Ingat, kita bicara alam roh loh. Gak main-main saudara. Kalau saudara terus ngomong hamba terus, alam roh saudara itu nyangkutnya di hamba. Pemanggilan itu penting. Makanya Yesus katakan, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, tetapi sahabat. Sahabat bisa jadi mempelai enggak? Bisa. Coba saudara tanya sama suami atau istri saudara. Dulunya apa? Sahabat bukan? Orang yang terdekat di hati jadi mempelai. Jangan sampai istilah mempelai ini dipakai oleh kaum teroris saudara. Siapa yang mau jadi mempelainya? Ayo pasang bom badannya. Bukan begitu. Kita ini mempelainya HaMashiach. Karena apa? Yesua datang bukan untuk hambanya. Terus ada yang menyangkal, tapi kan saya melayani. Melayani itu ya hamba. Saya bilang emangnya mempelai tidak bisa melayani? Bisa. Hamba itu melayani karena apa? Icrik, ya. Tapi kalau mempelai dia melayani karena hati, saudara. Karena dia cinta kepada mempelainya. Jadi itu saudara, kita harus paham akan hal ini. Amin. Setelah itu, setelah kita melayani mempelai pria kita, yang kita lakukan adalah apa? Membahagiakan suami. Ya, membahagiakan suami. Bisakah saudara membahagiakan suami saudara? Ini yang jadi pertanyaan. Seorang istri akan membahagiakan suami.
Seorang istri akan punya daya berpikir yang ideal. Saya ingat dulu pada waktu istri saya masih belum masuk dalam perkawinan. Dia punya bayangan apa? Suami saya pulang dari kantor, bawa tas ecolak, dia ngelepasin sepatunya. Wah, ideal banget ya saudara. Nanti punya kasur alga spring bed, sampai sekarang nggak keturutan saudara-saudara. Boro-boro alga spring bed. Saya bilang gini, tunggu tanggal mainnya, bukan lagi alga spring bed, tapi king coil. Ya. Jadi begitu saudara-saudara, sang mempelai pria akan selalu menyenangkan mempelai wanita. Ya, jadi membahagiakan suami itu penting. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itulah step by step. Ya. Istri saya juga dulu pernah punya pemikiran, wah kalau seandainya suamiku itu orangnya romantis. Ternyata saya nggak romantis saudara, kan repot itu. Ya kan? Ya. Waduh, pinginnya punya suami yang romantis, banyak kata-kata yang indah, sayang gitu ya. Tapi kalau kebablasan ditanya, kamu kok panggilnya sayang-sayang, hebat juga ya. Aku lupa namanya. Repot lagi saudara-saudara. Ya. Tapi saya percaya, kalau saya toh tidak bisa membahagiakan di dunia ini, kita akan bahagia di Samayim nanti. Haleluya. Jadi itulah tindakan suami istri, saudara. Ya. Jadi tingkat berikutnya ini, saudara, yang membuat sebuah pertanyaan adalah, apakah pelitamu sudah padam? Ini ningkat terus loh. Ningkat terus, saudara. Apakah pelitamu sudah padam? Saudara lihat ini. Ini di kitab Matius atau Matius pasal 25 ayat 1 sampai 10 ya. Ini. Di situ dikatakan 10 anak dara, 10 perawan yang menanti mempelai pria. Bukan menanti tuannya, bukan mempelai. Makanya saya mengatakan kepada seluruh KPI di Indonesia, jangan pernah menyebut hamba. Karena kita bukan hamba. Yesus sudah menghapus posisi kita. Kita sudah diadopsi oleh kerajaan Samayim atas nama Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah oleh kuasa darahnya. Amin Bapak Ibu. Ini peningkatan terus. Ya. Jadi tingkat berikutnya adalah menyenangkan hati Bapa. Kalau sudah kita sampai mengenal namanya yang kudus, itu sama saja mendapatkan anugerah. Tinggal kita mau seperti Moshe, kita mau seperti orang Majus, atau saudara akan tetap tinggal karena saudara ketakutan. Apakah saudara pikir saya sebagai manusia tidak takut? Takut ada. Wah, kok nek ditinggal lari jemaat bagaimana? Tapi ternyata iman saya lebih kuat dari rasa takut, saudara. Sehingga saya berpikir, ditinggal lari jemaat ya nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan kirim yang lebih baik lagi. Bayangin 1.500 cuman disisani 120 orang. Tapi apakah saya gersulah? Tidak. Justru inilah letak keindahannya. Orang berkata, lihat itu Pak Lukas tuh. Miskin dia, ditinggal lari sama jemaat. Buktinya saya nggak miskin, saya masih hidup sampai sekarang. Amin. Kenapa? Karena Bapa Yahweh yang saya sembah, dia bertanggung jawab atas apa yang dia firmankan. Kemudian, yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang terakhir, yang penting. Pernahkah saudara melihat gambar ini? Walaupun ini ya gambarnya rada kurang cocok ya. Karena Yesua pakai selampe merah begitu, nggak ada, pakainya ya talit, saudara-saudara. Ya. Tapi ya sudah, karena nggak ada gambar yang Yesua pakai talit, ya saonone. Ya, pakai ini, saudara. Ini contoh saja. Yesua mengetuk pintu, dia berkata,
Lihat, aku berdiri sambil mengetuk. Barang siapa engkau mendengar suaraku, engkau akan membukakan pintu bagiku. Yesua itu hanya bisa mengetuk, saudara. Ya, Yesua hanya bisa mengetuk. Dia tidak pernah memaksa masuk sampai engkau memberikan otoritas untuk dia masuk dalam hidupmu. Dia nggak pernah memaksa. Dia hanya mengetuk. Kenapa? Karena pintu rumah orang Yahudi pada zaman dulu nggak ada slotnya, saudara. Jadi buka tutup itu yang bisa adalah orang yang di dalam. Nggak ada slotnya. Makanya gambaran ini cukup benar juga karena nggak dipasang ini slot di sini, saudara. Pintu ini juga tidak ada lubang kunci dan slotnya. Jadi dari luar cuma bisa mengetuk, yang bisa membukakan pintu itu yang di dalam. Ingat Bapak Ibu, sekarang ini kedatangan Yesua HaMasiah sudah begitu dekat. Ayo benahi hidup saudara. Yang belum dimeterai, segera dimeterai. Agar saudara memiliki keselamatan itu mutlak. Ini bukan main-main saudara. Tuhan masih memberi kesempatan. Saya kan pernah ngasih ilustrasi, bukan? Pada waktu itu saya kasih ilustrasi begini. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di samayim. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di samayim. Bahkan waktu itu saya memberikan perumpamaan dengan pakai tali. Masih ingat nggak? Masih pakai tali ya? Nggak ada yang bisa lepas. Saudara mau lari kemana, orang yang terikat ya terus ikut. Begitu saudara dulu dibaptis bukan dalam nama Bapa Yahweh, nama itu akan nuntut di kursi pengadilan, Bapak Ibu. Sekali lagi, ketika engkau belum dimeterai atas nama Bapa Yahweh, Yesua HaMasiah dan Ruach HaKodes, nama lama saudara akan nuntut nanti di kursi pengadilan Tuhan. Ini gak main-main, saudara-saudara. Hukumnya itu sudah jelas. Ya, sama seperti ketika saudara kawin dengan seseorang, punya akte. Dan saudara menjadi saling memiliki. Tapi ketika bercerai, akte itu harus dibatalkan. Muncul akte cerai. Begitu juga bagi saudara-saudara, khususnya para gembala KPI. Kalau membaptis, putuskan dengan nama sesembahan lama. Karena itu penting Bapak Ibu. Supaya apa? Akte kita itu menjadi baru. Jangan direkayasa sendiri berkata apa? Wah dulu kan saya sudah. Betul. Yang sudah itu kan ditenggelamkannya. Namanya benar atau tidak? Namanya saja salah kok. Saya jadi ingat dulu pada waktu saya membaptis Bapak Dokter Suradi. Saudara. Dia orang pertama yang memberitakan nama Yahweh. Waktu pelayanan di sini beberapa tahun yang lalu, nginap di Hotel Puri Asri. Waktu di sini sempat debat dengan saya. Dia tanya begini, Pak Lukas sudah dibaptis oleh siapa? Terus direndeng. Saudara. Ya sudah, saya pikir nggak usah debat lah, wong dia mau pelayanan. Begitu sampai di hotel, saya ngomong gini, Pak Surati, mohon maaf, Bapak jangan debat saya mau bicara. Bapak tahu nggak, tadi Bapak mengucapkan kata-kata itu salah. Kenapa? Karena saya kembalikan kata-kata Bapak yang selalu back to the Bible, back to the Bible. Saya akan pakai kata-kata ini. Tadi Bapak berkata Pak Lukas dulu dibaptis oleh siapa? Itu salah loh Pak. Harusnya Pak Lukas dibaptis dalam nama siapa? Itu baru benar. Sekarang nggak usah Pak Suradi debat saya, selamat istirahat. Renungkan kata-kata saya malam ini. Waktu pagi saya ajak breakfast saudara-saudara. Saya bawa mobil, waktu itu bersama dengan Mulyanto, Gembala Kopeng. Saya naik mobil, saya bilang, ayo Pak kita breakfast dulu. Begitu dia keluar bilang, sebentar. Tadi malam Pak Lukas
nyuruh saya merenungkan? Iya Pak. Saya sudah merenungkan. Oh ya? Hasilnya bagaimana? Dia bilang, apa yang Pak Lukas katakan itu ya benar adanya. Saya bilang orang ini konsekuen, saudara. Luar biasa. Terus saya ngomong, loh kalau benar Bapak mesti dibaptis, pembaharuan Pak. Terus dia tanya sama Ibu Wida, istrinya. Mah, kita itu enaknya dibaptis oleh siapa ya? Istrinya berkata, ya kita kan ikut kepercayaan Yahudi, suruh aja si Rabi Yahudi membaptis. Pak Suradi bilang, tidak, nanti baptisan ini salah lagi. Karena dalam nama Hasyem, enggak mau. Salah lagi. Terus istrinya bilang, loh kok susah amat? Di sini kan ada Pak Lukas, suruh aja dia baptis. Sambil malu-malu Pak Dokter Suradi berkata begini, mau Pak Lukas baptis saya? Saya bilang apa? Pak, saya tunggu peristiwa ini 10 tahun lamanya. Dan hari ini tanggal 10, hari ini jam 10, dan hari ini bulan 10. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak. Oh ya sudah, ayo dibaptis sudah. Akhirnya saya baptis. Saudara bisa lihat di YouTube. Ya, saudara bisa lihat, ketik aja Lukas Sutrisno, belakangnya baptisan Dokter Suradi, di situ ada. Saya bilang Bapak ini termasuk orang tua yang rendah hati. Kenapa? Karena mau dinasehati oleh orang muda seperti saya. Dan saya angkat jempol. Empat-empatnya tak angkat semua Pak. Luar biasa Bapak. Dan apa yang terjadi? Pada waktu selesai dibaptis, dia bilang sama saya, Pak, saya mau tes darah di Prodia. Saya bilang, di sini aja dekat Pak, ada Cito. Saya pergi ke Cito. Waktu dites darahnya, itu semua normal. Dia kaget. Hah? Normal semua. Saya bersyukur saat ini, beliau sudah ada di Syamayim, bersama dengan Bapak Yahweh. Kenapa? Karena dia sudah dimeterai di dalam meterai kepemilikan nama yang benar. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami ingin menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Shavuot yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 5 sore. Dengan tema, Berjalanlah dalam Torah Yahweh, bersukalah dalam kebaikannya. Ibadah minggu pagi digabung sore. Info multimedia. Bagi bapak atau ibu dan saudara yang rindu melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor dan live streaming, dapat menghubungi Saudari Welly dengan nomor 0882 2533 9832. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukacita berlimpah dan sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami.
dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka, kirim malaikatmu untuk mendampingi anak-anakmu semua ya Tuhan. Sampai mereka tiba di rumah dengan selamat, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wechuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne, kau fri atmatka ufri fahem teka syekar ala peka westerotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu sujud
Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya hatiku menari